Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kelas Pak San. Kali ini kita akan membahas sebagian materi IPS yang terdapat di dalam buku kelas 5 tema 9. Ya, kita lihat sama-sama buku kelas 5 tema 9. Ya, ini adalah buku kelas 5 tema 9. Nah, materi pelajaran IPS yang akan kita bahas kali ini terdapat dalam buku tema 9 ini halaman 98. Kita buka sama-sama halaman 98 ya. Ya, di sini. Ini adalah halaman 98. Di situ pertama-tama kalian diminta untuk membaca. Apa yang kalian baca? Ini, usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Ya. Nah, apa yang perlu kamu ketahui tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok? Nah, di sini dikatakan bahwa berdasarkan pengelolanya. Ya, jadi ini adalah berdasarkan pengelolanya. Usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Artinya, dikelola oleh beberapa orang secara bersama-sama. Nah, di bawahnya akan ada penjelasan. Ini penjelasan yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kemudian berikutnya, pada halaman berikutnya dijelaskan usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Apa yang termasuk usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Ya. Nah, di situ ada usaha-usaha ekonomi yang biasanya modalnya terbatas. Nah, di sini dikatakan modalnya terbatas. Misalnya seperti usaha pertanian. Ya, usaha pertanian yang dikelola secara perorangan dengan modal terbatas. Nah, ada juga yang dikelola secara besar-besaran, tentu dengan modal yang sangat besar juga. Nah, kemudian usaha ekonomi yang dikelola sendiri berikutnya adalah industri kecil. Ya, industri kecil ini contohnya seperti usaha kerajinan. Di sini ada usaha kerajinan, mebel, ya seperti meja, kursi, lemari, juga ada industri keramik, ya. Kemudian ada industri kerajinan, anyaman, tembikar, dan lain sebagainya. Jadi industri artinya ada usaha di situ menggunakan berbagai peralatan untuk menghasilkan satu produk yang kemudian produk itu bisa dijual dan dari situlah kemudian menjadi usaha ekonomi. Nah, usaha berikutnya adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola perseorangan, ya tentunya juga usaha perdagangan yang modalnya kecil juga, jumlahnya kecil sampai menengah. Nah, misalnya seperti usaha membuka toko, ya seperti toko kelontong, ya kemudian warung, ya kemudian juga ada penjajak keliling, ya pedagang kaki lima, ya pedagang di lapak-lapak pasar, dan masih banyak lagi. Ya, itu adalah usaha perdagangan yang biasanya dikelola secara perorangan atau sendiri. Nah, juga ada usaha bidang jasa. Ya, usaha bidang jasa, ya misalnya seperti sablon, ya. Nah, itu membuka jasa sablon atau bengkel, ya, memperbaiki motor, mobil, ya, kemudian TV, ya, servis itu adalah jasa. Juga fotokopi, ya, itu juga jasa, tukang cukur, jasa, tukang pijit, dan masih banyak lagi jasa-jasa lainnya. Artinya mereka akan lakukan sesuatu buat kamu, dan kemudian kita harus membayar. Itulah menjadi usaha ekonominya. Nah, itu tadi semua adalah usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan atau dikelola sendiri. Ya. Nah, berikutnya
adalah usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Ya, kita lihat di sini. Apa saja usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok? Nah, di situ ada contohnya adalah firma. Ya, firma ini adalah perusahaan yang didirikan sedikitnya 2 orang atau lebih. Dan biasanya mereka sudah saling kenal. Ya, sudah saling kenal. Nah, kemudian mereka bekerja sama, bertindak atas nama firmanya, dan kalau ada keuntungan dibagi bersama, kalau ada risiko, ya kerugian dan lain sebagainya juga ditanggung bersama. Itu adalah firma. Mereka bersama-sama mengelola sebuah perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, contoh lain yang usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah CV, ya, Kommanditer Fellowship, ya. Nah, atau persekutuan komanditer. Nah, CV ini perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih, ya. Tapi apa bedanya dengan firma? Ya, bedanya adalah mereka juga menggalang modal. Ya, jadi nanti modalnya dari pengusaha itu dan juga dari beberapa penanam modal. Jadi ada orang lain yang ikut bermodal di situ. Tapi para penanam modal tidak ikut mengelola CV-nya. Jadi pengelolaan diserahkan kepada pengusaha tersebut. Ya. Nah, itu bedanya CV dengan firma. Jadi ada tambahan modal dari luar yang kemudian mereka hanya sebagai penanam modal. Nah, berikutnya adalah PT, ya, PT atau perseroan terbatas. Nah, kalau di sini modalnya diperoleh dari penjualan saham. Ya, jadi PT tersebut membuat surat berharga dengan harga tertentu atau saham ya nilai usahanya dengan harga tertentu per lembarnya dan kemudian nanti orang bisa ikut bermodal dengan cara membeli saham tersebut. Jadi saham sebenarnya adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan penanaman modal dalam sebuah perusahaan. Itu. Nah, hal lainnya adalah BUMN. BUMN tentunya kamu udah tahu ini badan usaha milik negara. Ya, badan usaha milik negara ini modalnya seluruhnya adalah milik negara. Ya, jadi modalnya adalah milik negara. Nah, ada 3 bentuk perusahaan di sini. Ada perusahaan jawatan, disebut juga dengan perjan, kemudian ada perusahaan umum, disebut juga dengan perum, dan juga ada perseroan atau perusahaan perseroan. Ya, itu bentuknya. Nah, yang lainnya adalah kalau tadi ini sifatnya nasional, negara, maka juga ada perusahaan daerah, BUMD, Badan Usaha Milik Negara. Tadi kalau BUMN, ya Badan Usaha Milik Daerah, BUMND. Ya. Nah, perusahaan daerah ini tentunya modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, apa sih tujuannya? Ya, ada 3 tujuan utama sebenarnya dari pendirian perusahaan daerah. Ya, nah tentunya di situ adalah turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Salah satu tujuannya. Yang lain, ya selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Jadi sebuah perusahaan daerah, misalnya perusahaan air minum, ya itu untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Juga untuk menyediakan lapangan kerja. Dengan adanya perusahaan tersebut, nanti tersedia lapangan kerja. Dan tentunya dalam rangka memenuhi atau menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, itulah 2 bentuk ya usaha ekonomi. Dilihat dari siapa yang mengelola atau berdasarkan pengelolanya, yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kemudian usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Nah, ada hal lain yang juga perlu kamu ketahui di sini, dijelaskan pada halaman 100 di situ,
adalah koperasi. Apa itu koperasi? Nah, koperasi ini juga usaha ekonomi, usaha bersama di bidang ekonomi, ya. Nah, kerjasama dalam koperasi ini berdasarkan prinsip saling membutuhkan, itu di sini, ya. Dan berdasarkan kesepakatan bersama dari anggota-anggotanya. Nah, di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, diantaranya adalah koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok anggotanya. Ya, kemudian ada koperasi simpan pinjam. Koperasi ini mengelola simpanan anggota, kemudian meminjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Juga ada koperasi produksi. Koperasi ini menghasilkan satu produk tertentu. Ya, kemudian ada koperasi jasa yang mengelola jasa-jasa tertentu dan koperasi serba usaha. Artinya koperasi ini melakukan berbagai macam usaha, tidak hanya satu usaha seperti yang dijelaskan di atas. Nah, itu tentang beberapa hal yang terkait pelajaran IPS pada tema 9 kelas 5. Nah, di sini ada sedikit yang harus kamu diskusikan, ya. Ayo berdiskusi di situ, nanti kamu bikin laporannya. Apa yang harus kamu diskusikan? Di sini dijelaskan, banyak orang melakukan usaha di bidang ekonomi untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Karena memang itu tujuan usaha tadi. Mendapatkan uang mungkin, di mana kemudian uang itu untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Nah, apa yang akan terjadi jika orang malas tidak mau berusaha? Inilah inti dari diskusi kamu. Apa yang akan terjadi jika orang malas tidak mau berusaha? Nah, ini mungkin akan menjadi diskusi yang sangat bagus untuk kamu lakukan, ya. Kenapa? Penting. Kalau kamu tahu apa yang akan terjadi jika orang malas tidak mau berusaha, maka ini akan meningkatkan semangat kamu untuk lebih rajin tentunya, ya, untuk lebih rajin. Nah, beberapa hal mungkin yang bisa kita gambarkan di sini. Orang malas tidak mau berusaha, ya. Tadi dikatakan bahwa usahanya adalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kalau dia malas, tentu kebutuhan hidupnya tidak akan terpenuhi, ya. Itu. Nah, kalau kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, maka hal-hal berikutnya yang bisa terjadi, ya mungkin dia akan stres. Pengen ini kagak bisa, pengen ini kagak bisa, pengen itu kagak punya, ya. Nah, jadi bisa buat orang jadi stres, bisa jadi miskin juga, ya. Nah, apalagi yang lainnya, kalau udah stres, nanti bisa jadi marah-marah mulu kerjaannya, darah tingginya naik, ya, penyakit itu. Kalau udah kena penyakit, darah tinggi naik, marah-marah melulu, nanti hubungan dengan teman, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan keluarga juga jadi nggak baik, ya, seperti itu. Ya. Nah, itu baru hal-hal kecil, ya, hal-hal kecil, di mana kemudian satu hal penting di sini hanya gara-gara malas saja, efeknya sungguh sangat luar biasa. Nah, malas ini sebenarnya adalah sifat, ya, sikap, ya, dan ini bisa diubah. Nah, caranya gimana? Ya rajin, nggak ada cara lagi. Ya, lawan malasnya dengan cara rajin. Tapi kalau udah gede nanti agak susah memang untuk bisa dengan gampang menjadi rajin. Rajin itu harus diupayakan dari kecil, harus dibiasakan. Ya, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Ya. Nah, kemudian nanti udah gede nggak akan terubah lagi. Kalau kamu dari kecil sudah berusaha untuk rajin, rajin belajar, rajin nolong orang tua, ya, rajin beribadah, rajin melakukan sesuatu lah, ya. Artinya jangan senang tidak melakukan sesuatu. Jadi malas itu senang tidak melakukan sesuatu, ya. Nah, senang aja.
gembira aja, lakukan berbagai aktivitas. Maka itu akan memupuk sifat sikap rajin dalam diri kamu. Dan itu akan jadi kebiasaan nantinya. Oke ya, itu mungkin beberapa hal yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.